Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu luar biasa. Inilah faktor X yang kamu miliki. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Justice. Kartu kedua, di sini kita punya Four of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Five of Pentacles. Kartu keempat, di sini kita punya The Lovers. Kartu kelima, di sini ada Strange. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Two of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Fool. Oke. Gemini. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Luar biasa, inilah faktor X yang kamu miliki. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Fool. Nah, di kartu ini menggambarkan, ya, sepertinya kali ini akan ada sesuatu hal yang berbeda di dalam caramu, di dalam langkahmu untuk menjalankan kehidupanmu. Di mana semuanya menjadi lebih baik, lebih meningkat, dan lebih berkembang. Apapun setiap sektor kehidupanmu. Setelah kamu mampu mendengarkan orang sekitar, ya, mendengarkan saran, mendengarkan pendapat, ya, ide dan gagasan dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu, serta kamu mulai bisa menangkap sinyal-sinyal yang tersembunyi dari alam semesta. Sehingga kamu mulai bisa menemukan cara-cara yang tepat, solusi-solusi terbaik untuk banyak kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Makanya di kartu ini menggambarkan kamu sedang memulai siklus baru kehidupanmu, tetapi dengan versi yang berbeda, yaitu versi terbaikmu. Nah, mungkin saat ini kamu telah temukan bakat yang terpendam, talenta yang tersembunyi, yang terkubur jauh di dalam dirimu, yang selama ini tidak kamu ketahui. Mungkin bakat ini belum kamu ketahui sebelumnya dikarenakan, ya, mungkin keadaan, mungkin situasilah yang membuat kamu tidak bisa menemukan talentamu ini. Ya mungkin dulu situasinya selalu tidak berpihak kepada dirimu, ya, di mana banyak kegagalan, banyak kemunduran, ya, di setiap kegiatanmu, ataupun ada, ya, lingkungan dan orang-orang sekitarmu yang selalu tidak sependapat, yang selalu mengabaikanmu, yang selalu tidak ingin terlibat, ya, dengan kegiatan-kegiatanmu. Ataupun bisa jadi dikarenakan dulunya kamu memiliki sebuah trauma di dalam hubungan asmara. Sehingga trauma inilah yang membawa luka begitu dalam yang kamu rasakan di dalam hatimu. Sehingga kamu sulit untuk berpikir maju, sulit untuk mengembangkan dirimu. Jadi pada saat itu kamu benar-benar merasa sendirian, merasa tersudut, terpojok, dan begitu banyak kemunduran-kemunduran di setiap sektor kehidupanmu.
Dan seketika itulah kamu mulai menggali lagi ke dalam dirimu. Kamu mulai berusaha. Kamu mulai berjuang lagi. Kamu lakukan setiap harinya dengan tulus, dengan ikhlas. Meskipun tidak banyak kemajuan pada saat itu. Tetapi dengan mendengarkan orang sekitar, mendengarkan alam semesta, kamu ambil yang baik, kamu tinggalkan yang tidak baik, dan seiring berjalannya waktu, kamu mulai temukan ada hal yang berbeda di dalam dirimu. Kamu mulai temukan bakat, temukan talenta yang mungkin selama ini tanpa kamu sadari, kamu tidak ketahui talenta ini kamu miliki. Seperti kamu memiliki kreativitas yang tanpa batas. Kamu mulai bisa menghasilkan ya dari barang-barang yang tidak bernilai menjadi barang yang bernilai ekonomis tinggi. Ataupun kamu mulai bisa menemukan bakatmu di bidang menulis, ya, di bidang bernyanyi, ataupun di bidang komunikasi. Nah, hal inilah yang kamu temukan akhirnya pada saat kamu benar-benar terjepit. Pada saat kamu benar-benar dihantam oleh badai, oleh keadaan dan situasi yang saat itu memang benar-benar sangat menyiksamu. Dan bakat yang terpendam inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak kemajuan, pada banyak peningkatan di setiap sektor kehidupanmu. Dan sampai-sampai lingkungan dan orang-orang sekitar yang dulunya mengabaikan kamu, yang dulunya selalu salah paham dengan dirimu, selalu beradu argumentasi dengan dirimu, akhir-akhir ini mereka mulai berbalik untuk mendukungmu, berbalik untuk ingin support kamu. Karena mungkin mereka melihat ternyata ada kreativitas, ada talenta, ada bakat, ada potensi ya yang mungkin selama ini terpendam dan akhirnya akhir-akhir ini mampu kamu perlihatkan. Nah, hal inilah yang membukakan banyak peluang, banyak kesempatan baik untuk kamu memajukan kembali kehidupanmu dan membawa kebahagiaan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Inilah mungkin hal yang sangat luar biasa yang kamu temukan di saat susah, di saat terpuruk, di mana kamu mulai menemukan faktor X, mulai menemukan talenta dan bakat yang mungkin selama ini terkubur jauh di dalam dirimu, dan kamu temukan seperti emas yang berkilau. Kita tahu emas jika di dalam lumpur, di dalam kubangan yang begitu kotor, di saat dia diasah, ya, di saat dia digosok, nah, di saat itulah emas akan kembali berkilau. Nah, inilah bakat yang terpendam, yang sangat berkilau yang kamu miliki saat ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Justice. Nah, ini salah satu bakat, salah satu talenta yang baik yang kamu miliki. Oke? Di mana kamu sangat mampu ya saat ini menempatkan posisimu, menempatkan dirimu ya di waktu dan tempat yang tepat. Kamu sangat mampu memisahkan yang mana hak dan yang mana tanggung jawabmu. Serta kamu sangat mampu berlaku adil ya untuk setiap kegiatanmu, untuk setiap waktu yang kamu miliki. Tentunya kamu akan pandai dalam membagi waktu yang berkualitasmu untuk setiap kegiatanmu sehari-hari. Jadi, kamu akan diterima di lingkungan manapun dengan sangat baik saat ini. Dengan menempatkan diri dengan sangat baik, ya. Dengan komunikasi yang baik, dengan cara-cara yang baik, baik di dalam berdialog, baik di dalam bertindak, ataupun di dalam bersosialisasi yang sangat baik. Nah, kamu mulai bisa menemukan banyak relasi, banyak koneksi, ya, banyak lingkungan yang mungkin akan menerimamu dengan sangat nyaman, dengan sangat baik. Nah, ini adalah salah satu bakat yang tidak semua orang bisa memilikinya, dan kamu memiliki talenta ini. Dan tentunya kamu memiliki waktu yang berkualitas ya, selain untuk bekerja, selain untuk berusaha.
Tentunya kamu pisahkan waktu yang berkualitasmu untuk orang-orang terkasih, untuk keluargamu, untuk kedua orang tuamu, dan untuk pasanganmu. Waktu yang berkualitas inilah yang mereka butuhkan dari kamu. Selain kesejahteraan, selain finansial, mereka juga membutuhkan kehadiranmu. Nah, inilah yang kamu ketahui dan kamu mampu membaginya dengan sangat baik. Sehingga kehidupanmu akan kembali sangat nyaman, sangat tentram, dan banyak kebahagiaan ya yang ada untuk dirimu dari lingkungan manapun. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, ini mungkin fase di mana kamu selalu dihantam oleh badai kehidupan, di mana kamu selalu disudutkan oleh keadaan. Oke, sehingga pada saat itu kamu benar-benar capek, jenuh, bosan ya, ada situasi yang tidak nyaman. Tetapi di dalam hati kecilmu berkata bahwa kamu harus mampu bertahan. Bahwa kamu harus bisa keluar dari keadaan ini. Dan seketika itulah kamu mulai berusaha kembali. Kamu mulai berjuang kembali. Kamu upayakan kembali setiap sektor-sektor kehidupanmu. Kamu jalankan dengan sepenuh hatinya. Dan benar saja, akhirnya alam semesta meridoi langkahmu. Dan akhirnya kamu menemukan talenta. Menemukan bakat yang terpendam yang mungkin selama ini tidak kamu ketahui. Dan bakat inilah yang mengantarkan kamu pada banyak kemajuan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya. Kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, jadi ini menggambarkan harapan yang baik ya. Harapan, mimpi yang akhirnya bisa kamu wujudkan ya. Cita-cita yang mulai tampak jelas ada di depan matamu karena ada keyakinan yang kuat di dalam dirimu untuk bisa bangkit, untuk bisa maju, dan untuk bisa menantang dirimu agar bisa melakukan lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih kuat lagi setiap hal-hal di dalam kehidupanmu. Nah, jadi kamu mulai bisa keluar dari keadaanmu yang lalu, dari situasi yang sulit, dari pengabaian ya lingkungan dan orang-orang sekitar. Dengan keyakinan yang kuat, dengan komitmen yang baik, akhirnya harapan itu muncul. Akhirnya banyak kemajuan. Banyak mimpi yang terwujud. Dan banyak kebahagiaan yang kamu rasakan kembali di lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Lovers. Nah, inilah ya. Saat ini memang ada komunikasi yang baik yang mampu kamu bangun. Nah, jadi kamu memang memiliki bakat yang luar biasa. Ya, kamu mampu menjadi seseorang yang apa adanya, ya, humble, lugas, ya, tetapi berdedikasi tinggi. Nah, dengan bakat komunikasi yang baik inilah yang akhirnya kamu banyak membangun sebuah koneksi, sebuah relasi, banyak kenalan, begitu ya. Nah, inilah yang akan mempermudah kamu di dalam melakukan setiap kegiatanmu sehingga banyak kemajuan, banyak peningkatan. Oke? Tetapi tidak cukup sampai di sini, ya. Kepribadianmu lah yang menentukan kemajuan di dalam kehidupanmu saat ini. Karena apa? Karena ada beberapa orang, ya, ada beberapa pihak yang ada di lingkunganmu saat ini. Ya, sepertinya tidak suka, tidak senang, ataupun menginginkan apa yang kamu miliki. Ya, tentu ini adalah energi negatif. Ya, tentu mereka selalu mencari celah, ya, menunggu kesempatan untuk bisa mengambil apa yang kamu miliki, untuk bisa menggeser posisimu. Oke? Tetapi kepribadianmu lah yang menuntunmu agar bisa mengabaikan mereka, agar bisa berdampingan dengan perbuatan mereka, ya, tanpa terganggu, ya, tanpa memperlihatkan bahwa kamu tidak suka, tidak senang dengan perlakuan mereka. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat mereka sadar, ya.
bahwa kamu tidak akan mampu digeser, bahwa posisimu, jabatanmu saat ini tidak akan mampu digantikan. Karena kamu bisa membuktikan bahwa kamu tetap berkualitas dengan menunjukkan kualitas-kualitas terbaik dari setiap karyamu, dari setiap kegiatanmu. Dan dari situlah kamu merasa bahwa posisimu tidak akan mampu diambil. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya strength. Nah, ini juga selain komunikasi yang baik, ya, kamu memiliki bakat di mana mampu memberikan kenyamanan dimanapun kamu berada. Karena apa? Karena kamu memiliki kekuatan untuk menaklukkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan kelembutan yang kamu miliki, dengan kesahajaan, dengan kesantunan, serta dengan kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki tanpa kamu tutup-tutupi. Nah, jadi lugas, jujur apa adanya. Nah, inilah yang akhirnya menumbuhkan rasa percaya, membuat orang semakin nyaman dengan dirimu. Inilah salah satu bakat, salah satu talenta yang tidak semua orang miliki, tetapi kamu memilikinya. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, inilah kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan yang akan kamu raih di dalam kehidupanmu. Setelah kamu belajar banyak dari keadaan yang lalu, belajar banyak dari kegagalan di masa lalu, serta belajar banyak dari setiap situasi dan keadaan apapun di masa lalu, sehingga menjadikan kamu saat ini lebih berpengalaman, lebih bijaksana, lebih matang di dalam membawa kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu mendapati sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang sangat luar biasa, yaitu kamu mulai banyak menemukan kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu setelah kamu temukan faktor X, setelah kamu temukan talenta dan bakat yang mungkin selama ini terpendam di dalam dirimu, dan bakat inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Sampai jumpa. Dadah.